Berikutnya ada beberapa definisi bisnis. Yang pertama yaitu definisi bisnis secara umum. Menurut Anuraga dan Soesguyastuti di dalam buku Undang Ahmad Kamaluddin dan Muhammad Alfan, bisnis ialah organisasi yang menjalankan aktivitas dengan menggunakan barang atau jasa sebagai objeknya terhadap munculnya profit. Yang kedua, definisi bisnis secara kajian Islam, bahwa jual beli bisnis adalah menukar suatu benda seimbang dengan harta benda yang lain. Yang keduanya boleh ditasarufkan, dikendalikan dengan ijab kabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara. Dalam bisnis Islam, ada banyak aturan dan etika di dalamnya. Etika bisnis dapat dicontohkan pada zaman Rasulullah SAW. Urgensi manajemen dalam bisnis Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai interpretasi real Al-Quran adalah sosok manajer yang handal, mengimplementasikan nilai-nilai manajemen modern dalam kehidupan dan praktik bisnis yang mendahului masanya. Teori dan konsep manajemen yang digunakan saat ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam perspektif Islam. Manajemen itu telah ada, paling tidak ketika Allah menciptakan alam beserta isinya. Tingkatan manajemen. 1. Manajer lini garis pertama atau first line adalah tingkatan manajemen paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. 2. Manajer menengah atau middle manager. Manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan para manajer lainnya, kadang juga karyawan operasional. 3. Manajer puncak atau top manager, terdiri dari kelompok yang relatif kecil. Manajer puncak juga bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi. Peran manajemen yang pertama, planning atau perencanaan. Perencanaan bertujuan untuk memberi rancangan atau pemikiran sebelum terjalannya suatu bisnis atau usaha agar terwujudnya tujuan secara efektif dan efisien. Dalam konteks syariah, planning memiliki makna apa yang diperbuat oleh manusia akan dipertanggungjawabkan di hari akhir, maka perencanaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Yang kedua yaitu organizing. Organizing juga sering diartikan adanya dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai sebuah sasaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Ayat tersebut menjelaskan bahwa hendaknya manusia saling bekerja sama agar mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu penggerakan. Penggerakan ada suatu proses manajemen yang memotivasi dan mengarah ke tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan. Yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Pengawasan dilakukan sebagai upaya agar tindakan yang dilakukan sesuai dengan instruksi, rencana, petunjuk, pedoman, dan ketentuan. Allah berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Ayat tersebut memiliki makna kita akan selalu diawasi oleh malaikat di setiap perbuatan. Yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang keenam, coordination atau koordinasi. Koordinasi adalah upaya untuk mencapai hasil yang baik dengan seimbang, termasuk di antara langkah-langkah bersama untuk mengaplikasikan planning dengan mengharapkan tujuan yang diinginkan. Yang ketujuh, motivation atau motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang kedelapan yaitu leading atau kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses mengatur dan memimpin segala aktivitas untuk mencapai sebuah tujuan. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan
diharapkan mengenai orang-orang yang kamu pimpin. Hadis riwayat Muslim. Tujuan manajemen bisnis. Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai 4 hal utama. 1. Target hasil, profit materi dan benefit non-materi. Bahwasannya, bisnis tidak hanya untuk mencari keuntungan materi, tetapi juga harus memperoleh dan memberikan keuntungan atau manfaat non-materi kepada organisasi perusahaan, seperti terciptanya persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. 2. Pertumbuhan. Perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya tersebut juga harus dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara. 3. Keberlangsungan. Target yang telah dicapai dengan pertumbuhan tiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya, agar perusahaan dapat berkembang dalam kurun waktu yang lama. 4. Keberkahan. Barokah adalah kata yang diinginkan oleh hampir semua hamba yang beriman. Karenanya, orang akan mendapatkan limpahan kebaikan dalam hidup di dunia dan juga harapan terbaik di akhirat.